مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah mabadu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin sebagian kita pernah mendengarkan hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1899, dan hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1079. Wa iza dakhala Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, sufidati syayatin, maka setan-setan dibelenggu. Wa futihat abwaabul jannah, dan pintu-pintu surga terbuka. Wa ghulqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka tertutup. Namun bagi sebagian orang awam masih sering bertanya mengenai hadis ini. Kenapa masih banyak bermaksiat sedangkan setan-setan dibelenggu? Nah, dalam pemahaman hadis yang sebenarnya ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, disebutkan bahwa bahasa hadis ini bisa dimasukkan ke dalam bahasa majasi atau kiasan. Artinya, bagi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, meningkat motivasinya di bulan Ramadan, maka seakan-akan pintu surga tersebut terbuka bagi dia. Dan bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka seakan-akan pintu neraka itu tertutup baginya. Dan apabila pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, maka seakan-akan setan dibelenggu dan tidak mampu menggodanya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, kata dibelenggu artinya ikat tangan dan ikat kaki. Saya kasih contoh, kita sedang lomba lari, kemudian lawan kita diikat tangan dan diikat kakinya, maka sekalipun kita jalan pasti kita akan memenangkan pertandingan tersebut. Maka sungguh luar biasa hendaknya kita mencapai kemenangan tersebut. Begitulah perumpamaan di bulan Ramadan. Sungguh luar biasa hendaknya kita mengumpulkan keberkahan di bulan Ramadan dengan setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Lantas setan telah dibelenggu, masih ada maksiat di bulan Ramadan, berarti ada yang salah dari orang tersebut, karena keburukan tersebut datang dari dua arah. Yang pertama datang dari setan dan datang dari dirinya sendiri. Dalam Al-Quran juga ditegaskan dalam Quran surah 12 ayat 53, Inna nafsa lawwamatu bisu, sesungguhnya nafsu itu membawa kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui bahwa nafsu yang baik akan mendatangkan perbuatan yang baik, dan nafsu yang buruk akan membawakan kita ke perbuatan buruk hingga mendatangkan sebuah maksiat. Oleh karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari nafsu yang buruk tersebut. Dalam doanya, dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis nomor 3591, dan Syekh Salim Al-Hilali mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam hadis tersebut Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wa amali wa ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu yang buruk. Nah, oleh karena itu nafsu yang buruk akan mendatangkan ke perbuatan yang buruk. Dan tentunya iwan-iwan sekalian, perbuatan yang buruk akan mempengaruhi puasa kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6057 disebutkan bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wa amali, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruknya, maka falaysa lillahi ta'amahu, falaysa lillahi hujjatu fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Apabila puasa, kita berpuasa lantas tidak meninggalkan maksiat, Allah tidak butuh pada puasa kita. Maka dalam hadis ini digunakan bahasa tinggi
jangan sekali-sekali menyandingkan puasa dengan maksiat. Puasa gunanya untuk menutup maksiat. Apabila ada orang yang berpuasa lantas menggibah orang lain, menggunjing orang lain, serta berkata-kata kotor kepada orang lain, maka perlu dipertanyakan status puasanya. Nah, oleh karena itu seharusnya bulan Ramadan ini menjadi kenikmatan terbesar bagi kita, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu, baik karena ajal telah menjemputnya maupun karena sakit sehingga tidak dapat memanfaatkan momentum ibadah tersebut. Kalaulah kita masih bermaksiat di bulan Ramadan, lantas apa bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya? Nah, oleh karenanya kita harus memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim, man qara'a harfun min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dikali 10 kali lipat. Maka sungguh luar biasa enaknya kita mengumpulkan kebaikan hanya dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, kita gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan ampunan. Maka sungguh merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ampunan kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah Ramadan kita yang tahun ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Semoga Allah cepat mengangkat wabah ini dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala sholat berjamaah lagi di masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.